Sebetulnya saya tadi dibilang mojok. Memang sengaja saya tidak muncul karena sudah cukup. Sangat cukup apa-apa yang telah disampaikan oleh Habib-Habib kita tadi. Kata orang di kampung, ini namanya jujur, saya orang Bekasi, kampung. Tapi maaf, minta maaf, bukan sombong, Carrefournya ada 2. Tolnya juga ada 2. Bekasi Barat, Bekasi Timur. Tinggal tergantung punya kartu buat ngegeset nggak buat keluarnya, itu aja yang jadi masalah. Orang di kampung kalau punya pohon duren, ketika sudah berkembang, kemudian muncul, bahasa Inggrisnya bilang pentilnya, itu kalau kesiram hujan di siang hari itu rontok biasanya. Coba kira-kira yang pada orang di kota yang pura-pura nggak kenal kampung mana nih? Saya beranggapan, saya sudah bilang sama Habib Ahmadun, Habib cukup, sudah sangat cukup. Ana yang penting tetap tidak meninggalkan asar, ana hadir di tempat ini. Saya teringat kita punya guru, ini yang sekarang tidak kelihatan. Ini saya sebetulnya nggak mampu untuk berbicara karena biasanya ada kursi di samping kiri saya. Beliau selalu menjawab apa-apa yang saya sampaikan, dari bercanda beliau selalu bersuara. Tapi jangan anggap beliau tidak hadir pada malam hari ini. Beliau justru lebih tahu siapa kita. Mungkin pada waktu beliau masih ada, beliau tidak lihat orang yang ada di ujung sana. Tapi malam hari ini beliau kontrol semuanya. Beruntung orang yang betul-betul di hatinya ada cinta kepada beliau, tidak berubah. Orang-orang kalau sudah jatuh cinta, itu sampai nggak percaya yang dicintainya harus meninggal. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu sampai meraung-raung, ngamuk ketika mendengar ada ucapan Rasulullah wafat. Itu karena cinta. Cinta dapat dibuktikan, ada tanda-tandanya. Apa tandanya? Kalau saya boleh minjem satu nama, Parno, nggak bersuara nggak apa-apa. Tapi kalau saya sebut Sayyidina Muhammad, mesti ada tanda bahwa benar kita cinta. Ngeri. Sekarang ini zaman sudah sangat menakutkan. Justru orang-orang yang mengajarkan agama, sudah banyak oknum yang Nabi jalan ke kanan, dia jalan ke kiri. Makanya dulu ada orang arif billah cuman pura-pura bodoh. Kadang-kadang pura-pura bodoh itu penting buat ngeluarin beroknya orang munafik. Tahu berok? Ini ada satu orang ngerti agama, cuma kalau syariat mengajak ke kanan, dia ke kiri. Setiap yang dibilang boleh, dia bilang nggak boleh. Yang dibilang nggak boleh, dia bilang boleh. Itu kira-kira yang begitu ada pengikutnya nggak? Banyak. Cuma yang sama dia. Kalau nggak sama mah nggak bakalan. Masa gajah kawin mekadal? Akhirnya ini si ngaco, kita sebut gitu aja ya, si ngaco, bukan si alim. Karena Imam Haddad radhiyallahu anhu Habibul Ghaus menyatakan, kalau ada orang yang berilmu seperti itu di zamanku, tidak pernah dikenal itu adalah sebagai ulama. Makanya jangan sembarangan berguru. Sekarang setan udah ada di setiap kantong kita. Dulu setan di puunan. Tapi karena sekarang sawah dibikin perumahan, kebun dibikin perumahan, sekarang setan udah pindah ke kantong. Apa? Tuh HP tuh yang ada di kantong. Lagi maulid, sampai dengar nama Rasulullah aja nggak sholawat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita kan sekarang ini ibaratnya lagi buka puasa ini. 2 tahun kita puasa maulid. Makanya sekarang sampai ke ujung-ujung tuh. Mudah-mudahan bukan karena lapar mata. Sebab biasanya orang kalau lagi puasa, asal asar aja diajak ngomong udah pura-pura nggak denger tuh. Enggak denger, enggak. Diajak salaman aja tapi nggak ngeh. Begitu udah buka, kalau bahasa Jerman bilang udah gegares. Baru, tadi ente nanya ana ya? Udah kadaluarsa.
Akhirnya ini si ngaco begitu dia lagi berjembat di sungai, sungainya dalam, toto kepleset jatuh. Ini air jalannya barat, mana barat? Barat sana ya? Sana barat. Ibarat air nih jalannya ke sana tuh. Berarti utara sana ya. Ini air jalan dari sana ke sana tuh. Ini orang semua turun nulungin, nggak ketemu. Cari nggak ketemu. Ini ada satu orang arif billah. Arif billah. Zaman dulu sudah nggak ada yang ngelayanin orang-orang gila tuh, udah ada. Orang gila zamannya udah liwat sebetulnya. Udah liwat. Cuman karena ini kebanyakan ngikut-ngikut gila, jadi nggak ketahuan yang gila asli mana, yang kagak mana. Lah orang gila nafsunya mau ustadz mulu. Jadi susah dibuktikan gilanya. Akhirnya orang turun semua, cari. Ini yang arif billah lihat. Apa yang kalian cari? Ada satu orang ya Syekh kecebur. Ini kita sedang mencari dia tapi tidak terlihat jasadnya. Kamu salah. Siapa yang kecebur? Si Fulan kan? Iya. Nyarinya mesti di sono, di tempat air datang. Kan kalau orang kanyut ke sono, mestinya kalau air dari sono. Ya Syekh jangan ngaco, kata ini teman-temannya pada. Kan airnya ke sana. Iya, itu kalau orang waras. Ini yang kecebur orang gila. Jadi kalau air ke sono, sebab selama hidup dia syariat mau ke sono, dia maunya kemari. Jadi nyarinya mesti dari di sono adanya dia. Kayak ikan apa begitu tuh. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, saya garis bawahi. Al-Habib Muhammad berpesan kepada kita untuk banyak beramal daripada amalan-amalan orang soleh. Itu jalanin. Karena kita ini banyak memiliki kekosongan diri, kekosongan hati yang setan gampang berbisik. Dagang bangkrut, minjem duit enggak dapat, ziarah ke wali udah sering banget kagak manjur-manjur. Emang niatnya salah? Ngelamun punya ngelamun, yang paling hebat nih, yang paling gampang datengin duit ngaku nabi. Ada nggak pengikutnya? Ada. Jadi orang kalau zaman sekarang, kalau dulu orang kafir emang udah sama-sama kafir, mengganggu nabi. Kalau sekarang ada orang yang sudah kafir, cuman dia nggak tahu dirinya sudah kafir, sudah kufur. Dia ngajakin orang supaya kufur bareng-bareng. Nah, yang mencintai ini orang lebih cinta kepada yang ngajakin kufur daripada kepada nabinya. Itu akibat kurang solawat salah satunya. Sallu ala nabi. Makanya kita mesti gembira dengan wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang belajar fikih itu biasanya diajarkan asalnya air itu satu, minas sama. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Shadaqallahul azim. Di dalam ilmu fikih dibahas kalau air turun satu kemudian dibagi menjadi 4 bagian. Ada air mutlak, ada air musta'mal, ada air musyammas, ada air mutanajjis. Nanti ada pecahan lagi tuh, air mujawir sama air mukhalid. Apa nih? Ini bisa kita ambil sebagai pelajaran. Kalau yang digolongkan air mutlak, orangnya bener, punya ilmu alim, ngajarin orang bener, ikutin. Cuman ada yang musta'mal, namanya kiai. Kiai punya pesantren, muridnya kalau ngajar jalanan ditutup, cuma ngaco melulu. Asal diiming-imingin duit aja gepokan ratusan merah, pindah. Sebab dia mikir, gue tahlil mulu 150.000 nggak lebih. Mana bikin baju safari mahal, kantong gede. Makanya begitu ditaruhin rokok, biasa tempat tahlil ditaruhin rokok. Ini dendam dia karena biasa 150 mulu sama gelas-gelasnya dikantongin tuh. Na'udzubillah min dzalik orang begini. Ini namanya kiai musta'mal nih. Kiai musta'mal, jangan, nggak bisa dipakai bersuci. Nggak bisa dipakai bersuci, nggak bisa. Buat minum aja boleh, jadi buat cuci kaki, boleh. Jadi kita cuma sekedar buat hiburan doang. Ya Allah, nih orang ada yang ngacoknya jenis begini.
Gitu. Jadi buat pengalaman bahwa hidayah tuh nggak setiap orang bisa dapat. Tidak semua orang yang dipenuhi dengan ilmu pasti selamat, pasti benar. Seperti masalah Nabi SAW. Pokoknya orang-orang munafik, orang-orang kafir paling benci kepada Nabi Muhammad dan apa-apa yang terkait dengan Nabi Muhammad. Ada sekelompok orang paling benci sama maulid. Mereka bukan gak demen maulid sebetulnya. Gak demen Yasin malam Jumat, bukan gak demen Yasin. Gak demen ratib, bukan. Kalau dia gak demen ratib, dia gak pada buka ruqyah. Ruqyah pelangnya gede-gede banget. Yang dia baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kata kita dari zaman engkong gua udah baca itu. Yang dia nggak demen kepada yang membawa ajaran itu. Karena ada hubungannya fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan. Ujungnya binti Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya resepnya gampang, ente mau sholat tahajud silakan, puasa Ramadan silakan, haji mundar mandir silakan, umroh mundar mandir silakan. Tapi cara-caranya asal misah aja dengan cara Nabi Muhammad, nggak diganggu. Itu kerumusnya di situ. Makanya udah pesen saya sering saya pesen, kalau goblok jangan sampai habis. Bagi-bagi serakah amat sama goblok. Padahal umat ini dimanjakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan cuma disayang. Kasih sayang Nabi nggak perlu diuji. Tidak perlu diuji. Nabi punya dua hal. Di dalam diri Nabi cuma ada dua hal. Hal bersama Tuhannya dan hal selalu memintakan ampun untuk umatnya. Sallu ala Nabi. Dalam riwayat dikatakan Nabi Allah Adam pernah melihat manusia-manusia yang digiring ke neraka. Bermuka agak masam Nabi Allah Adam karena menyesali daripada perbuatan anak cucunya. Nengok ke kanan yang masuk surga. Tiba-tiba begitu Nabi Adam menoleh ke arah yang dimasukkan neraka, ada salah satu umat Nabi nyelip. Tiba-tiba Nabi Allah Adam teriak, "Ya Ahmad, ya Ahmad, itu satu umatmu sedang digiring ke neraka." Nabi lompat. Tak perlu diuji. Nabi pesan kepada malaikat, "Gifu, hentikan." Kata nih malaikat, "Tidak bisa. Aku ini hamba Allah yang diperintahkan dan tidak pernah maksiat dengan perintah Allah." Akhirnya Nabi menengadahkan wajah mulia beliau ke arah sambil pegang jenggot mulia beliau dengan tangan kiri beliau sambil mengatakan apa? "Ya Rab, bukankah kau telah berjanji tidak akan membuat sedih hatiku?" Karena Nabi sedih melihat umatnya satu yang masuk dicalonkan ke neraka. Spontan Allah perintahkan malaikat, "Gifu, hentikan, masukin dia ke surga." Malah dalam riwayat lain dikatakan Nabi menghadap ke mizannya, kemudian mengeluarkan secari kertas putih, dimasukin ke timbangan amal baiknya, menang saat itu dan menang, akhirnya masuk. Ini orang gak kenal itu Nabi. Nanya ini orang, "Ya Abdullah, siapakah engkau yang memiliki wajah semulia ini, memiliki akhlak semulia ini?" Dengan senyum yang sangat manis wajah Nabi SAW, beliau menyatakan, "Ana nabi, nabimu, ana nabiyuk, nabi engkau." Jadi dibelain terus sama Nabi SAW. Jadi umat ini dimanjain. Tadi itu ada air mutlak, ikutin. Musta'mal, hati-hati. Ada yang musyammas, orangnya cakep, ilmunya bagus, benernya banyak, cuman kadang-kadang suka senewen. Nah ini tungguin dia, ibarat air, tungguin dia nenep dulu nih. Nenep, tahu nenep? Kita bertetangga kan? Iya. Ajar gue belajar, jadi saya nggak perlu nanya antum, nanya tetangga ya. Kalau lagi butek, tahu butek? Lu jangan buat orang nggak ngerti lu. Tungguin dia jernih kembali, boleh dipakai. Walau dalam keadaan masih keruh pun boleh. Kalau hukumnya mujawir. Kalau udah mukholid yang ribet, udah nggak bisa dipisahin. Kalau udah nyampur nggak bisa dipisahin. Orang kalau udah tergila-gila sama orang gila jadi gila-gila. Ada lagi yang mutanajis, bukan Islam. Naik angkot ke Tanah Abang, beli sorban satu, gamis satu, pici satu, beli buku terjemahan, lihat di atau ngeliat di YouTube, ngeluarin ayat, ngeluarin hadis, ngomongnya ngaco semua. Ini mutanajis namanya nih.
Buang aja udah, jangan pakai dipikir yang begitu mah. Waduh, saya biar handphone harganya berapa, kalau saya bisa tonjok dia, aduh, saya beri. Yang begitu tuh. Jadi kuncinya apa? Udah bisa maulid belum? Maulid tempat nyari apa? Maulid, ini orang semua kan ini. Maulid tempat nyari apa? Sholawat. Jadi harus bersolawat. Rasulullah spontan. Pak jangan pakai ngambek kalau dipaksa masuk surga mah Pak. Diajak baik-baik nggak mau, jorok gitu, jembrek masuk ke sana. Ntar udah masuk surga baru untung saya dijambret sama Habib tuh. Paham ya? Nah dulu zaman radhiyallahu anhu al Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Hur rahimahullah. Puasa digaplok sama Habib Umar, dagangnya terus ramai, kerjanya dapat, padahal nyonjokin muka. Sini sama gua sini. Gua heran asal ada duitnya sampai digaplokin mau. Waduh, ini orang. Makanya banyak ditipu orang. Tukang sapir minta duit seger, nggak dibagi. Kakinya pakaian kentang, diperban, dipakai obat merah, jalannya dicapai-capai. Nabi Khidir. Tolol. Emang Nabi Khidir selalu berpenampilan seperti itu? Orang kalau emang dasarnya baik, apa baik? Ada orang sekarang ini kelihatannya baik padahal jahat. Contohnya apa? Saya tutup dengan satu cerita. Karena ini kita selalu kalau maulid ngomong lelaki, perempuan belum dibagi bagiannya, kita bagi perempuan sekarang. Sebab nih dia ngelihat kita nggak ngelihat dia, curang ini. Jadi kita nggak tahu yang masih single yang mana, yang kira-kira ini yang mana, kita nggak tahu nih. Gampang banget perempuan-perempuan gadis. Ya, kalau mau dapat surga gampang. Cari suami yang soleh, apalagi keturunan siapa? Keturunan Rasulullah. Wah, apalagi yang nulis nasab. Wah, iya, itu qafnya berasa abil tuh tazwijah. Jadi kalau ketawa mulu jangan kesel ya, sebab kita di rumah belum tentu bisa ketawa begini. Asal pulang ke rumah baru sampai depan rumah token ngadu nit. Ya Allah, baru kemarin lalu udah ketahuan token masang AC pakai 2 sok-sokan, buru-buru habis. Lu sih. Saya tutup dengan satu cerita. Ada seorang istri ya, ngomong sama suaminya, tolong belikan aku cincin emas. Kata suaminya, insya Allah. Istrinya nggak mau dibilang insya Allah, maunya iya ntar, begitu maunya. Anak siapa tuh? Lu sih nggak istikharah, jadi begitu tuh. Akhirnya nih istri pegal sama lakinya, begitu lakinya pergi keluar, masak dah dia nih sebagaimana biasa. Bikin sayur, sengaja cabainya dibanyakin pedas. Begitu pulang, suaminya pulang, masuk kamar mandi, bersih diri, istrinya lupa nyobain. Begitu nyobain kepedesan, keluar air mata. Ya Allah, kata bininya, alamat ketahuan nih kalau saya ngaku suami saya nggak makan. Begitu dia keluar suaminya dari kamar mandi, kata suaminya, maaf Kit, kenapa kau nangis? Apa yang bikin kau nangis? Si bininya emang rada, kalau laki buaya, kalau perempuan buaya Ini dong ada tak marbutonya. Iya. Buayatun gitu ya. Saya kata bininya, kalau lihat sayur ini saya ingat ibu saya. Umi paling suka dengan sayur ini. Makanya ketika saya lihat sayur ini saya selalu teringat Umi, itulah yang menyebabkan saya menangis. Oh, sbiri. Wah lakinya nih, Bahlul, sbiri. Ini perempuan saudaranya yang bawa blender, ingat ke blender? Makan lakinya, kepedesan keluar air mata juga. Bininya pakai nanya sambil senyum, apa yang bikin kau menangis? Kenapa kau menangis? Apa katanya suami? Allah asif, ana nyesel. Nyesel kenapa? Ngapa mak lu mati nggak ngajak lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب تستر بها العيوب وتصلح بها القلوب وتنفرج بها الكروب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله من إليه منسوب اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم نلقاك نسألك فعل الخيرات ترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا غير مفتونين ولا مخذولين أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ودينا قيما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا سليما شاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب